Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di Minggu Prapaskah terakhir, di mana baru saja minggu yang lalu, di hari Minggu kemarin, kita bersama-sama merayakan Minggu Palmarium. Dan juga di sepanjang minggu ini juga ada Minggu Sengsara yang nantinya kita akan bersama-sama menghayati juga kematian juga kebangkitan Kristus. Pada perenungan kita hari ini, kita akan bersama-sama membahas dari kitab Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai 40. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita mendengarkan renungan. Kemudian juga saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk membaca secara pribadi dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, menjadi seorang yang konsisten tentu bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Ketika situasinya normal, ketika situasinya biasa-biasa saja, akan mudah ketika kita harus peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain, juga berdoa, beribadah kepada Tuhan dengan seperti biasanya itu menjadi perkara yang sangat mudah. Akan tetapi ketika kita berada di situasi yang berbeda, situasi yang lebih sulit seperti sekarang ini, perkara mengasihi, perkara peduli, perkara memberikan hati kepada orang lain dan kepada Allah dengan beribadah dan segala macamnya menjadi perkara yang lebih rumit, menjadi perkara yang lebih sulit karena keadaannya yang berbeda. Ternyata Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, perkara konsisten ini bukan hanya dialami oleh kita saja, akan tetapi juga dialami oleh para murid dan juga orang-orang yang mempunyai harapan kepada Yesus kala itu, orang-orang Yahudi kala itu, di mana para murid termasuk orang-orang Yahudi kala itu memiliki harapan kepada Yesus untuk Yesus ini menjadi Mesias mereka, Mesias yang membebaskan mereka secara politik dari pemerintahan Romawi yang kala itu membelenggu mereka. Akan tetapi pembebasan yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah pembebasan politik, akan tetapi pembebasan dari hal yang lebih besar dari sekedar politik waktu itu, tetapi membebaskan manusia, membebaskan seluruh ciptaan dari belenggu keberdosaan melalui anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, saat itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengenakan keledai, Yesus dielulukan. Yesus dianggap sebagai seorang raja yang diperlakukan dengan begitu baik. Keledainya dialasi dengan pakaian para murid, bahkan sepanjang jalan yang dilintasi oleh Yesus ditebarkan jubah dan juga pakaian para muridnya. Orang-orang di sekitar sana mengeluh-elukannya sebagai seorang Mesias dengan nyanyian yang sangat merdu. Akan tetapi ketika keadaannya berubah, ketika Yesus ditangkap dan ketika ia dijatuhi hukuman, orang-orang yang awalnya yang mulanya mengeluh-elukan dia, mempunyai harapan yang besar terhadap dia, berbalik, tidak menyatakan kekonsistenan sikapnya, akan tetapi berbalik dari awal yang mengeluh-elukan dia sebagai raja, kembali menjadi orang yang meneriaki dia agar Yesus dihukum, agar Yesus disalibkan. Bahkan murid-muridnya yang awalnya mengikuti dia, bahkan murid-muridnya yang memperlakukan dia bak seorang raja, akhirnya malah banyak yang menyangkal dia, tidak menerima dia, tidak kembali mengakui dia sebagai gurunya. Dan sikap ketidakkonsistenan ini juga seringkali ada dan juga dirasakan oleh setiap kita. Ketika situasinya baik, ketika situasinya normal sesuai dengan harapan kita, mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, untuk menyatakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Akan tetapi ketika situasinya berbalik, jauh dari apa yang kita harapkan, sulit untuk kita bersyukur kepada Allah. Mudah bagi kita ketika kita harus mengasihi orang lain di tengah kelimpahan kita. Akan tetapi di tengah kesulitan yang sedang kita alami, sedang melanda kita, akan sulit bagi kita untuk melakukan kasih yang sama.
untuk menyatakan kasih kepada orang lain di tengah situasi yang berbeda, situasi yang baik dan situasi yang sulit, sangat sulit untuk kita menyatakan kekonsistenan dari sikap kita terhadap Allah maupun kepada sesama. Berbeda dengan kasih manusia yang tidak konsisten, namun kasih Allah begitu konsisten. Dan itu tercermin dari kasih Yesus. Ketika ia dielulukan oleh banyak orang, Yesus mengasihi orang-orang tersebut. Bahkan ketika ia diteriaki untuk dihukum, ia tetap memberikan kasih yang sama terhadap orang yang meneriakinya, terhadap manusia yang tidak konsisten terhadap dia. Kasih Allah tidak bersyarat. Kasih Allah tidak memandang bulu, tidak memandang keadaan, tidak memandang situasi dan kondisi, tetapi kasih itu tetap diberikan kepada kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dan diberikan secara konsisten. Berbeda dengan kasih manusia. Yesus menunjukkan kasihnya ketika ia dielulukan oleh banyak orang, ia tetap memberikan kasihnya. Bahkan ketika orang-orang yang awalnya mengeluk-elukan dia malah berbalik meneriaki dia, Yesus tetap menyatakan kasihnya dengan memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia. Kasih inilah yang menjadi contoh bagi kita, di mana kasih yang tidak pernah memandang situasi kondisi yang sedang dialami, tetapi kasih yang senantiasa terpancar bagaimanapun kondisi dan situasinya dan bagaimanapun keadaannya. Kasih itu tetap dirasakan, kasih itu tetap diberikan, dan kasih itu tetap konsisten diberikan bagi setiap kita yang senantiasa dikasihi oleh Allah apapun juga situasinya. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dari renungan kita kali ini kita kembali diingatkan untuk kita belajar untuk mengasihi dan bersikap konsisten sama seperti kasih Allah bagi kita. Dimana di dalam situasi kita yang saat ini sulit, dalam setiap situasi dan kondisi di luar sana yang masih dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dimana kita belajar untuk tetap konsisten bersyukur kepada kasih dan penyertaan yang Allah berikan bagi kita meskipun situasinya saat ini sedang sulit. Dan kita juga diajarkan untuk terus juga peduli dan mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang sama. Meskipun saat ini situasi dan kondisinya sudah berbeda, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan diri pribadi, tetapi juga tetap menyatakan kasih bagi orang sekitar, menyatakan kepedulian bagi orang sekitar, dan juga memberikan kasih yang konsisten bagi orang di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu Jemaat terkasih untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, agar Tuhan senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan senantiasa diberikan kekuatan agar dapat menjalani setiap situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Juga jangan lupa berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kita, bagi tim medis yang berjuang di garis depan, dan bagi orang-orang yang terkena wabah virus corona agar segera mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama bagi pemulihan bangsa dan dunia kita. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GKI Ciamis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin.